Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, mahasiswa Universitas Negeri Medan, kita jumpa pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Capaian dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini diharapkan mahasiswa menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, cerdas, terampil, dan berkarakter, sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya. Mata kuliah ini ada 9 bab yang akan kita pelajari bersama-sama. Oke, baik anak-anak ibu mahasiswa Universitas Negeri Medan, kalau ada mata kuliah PKN 9 bab. Bab pertama adalah tentang hakikat. Kita sikat ya. Jadi sini adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan. Di bab 1 ini kita akan bahas ada 3. Ada 3. Yang pertama itu adalah pengertian dari pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan yang kedua adalah landasan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang terakhir, yang ketiga adalah tujuan. Apa sih tujuan dari pendidikan kewarganegaraan? Diberikan kepada seluruh mahasiswa se-Indonesia, wajib. Ya, jadi bab 1 ini ada 3, pengertiannya, landasan, dan tujuannya. Baik, kita lanjut ke bab 2 tentang identitas nasional. Identitas nasional, ya, identitas nasional. Dalam identitas nasional ini kita akan membahas 3. Ada 3 yang kita bahas di sini. Yang pertama adalah konsep identitas nasional, yang kedua adalah konsep bangsa, dan yang ketiga adalah konsep bangsa Indonesia. Itu untuk yang pertama. Jadi sini adalah konsep identitas nasional, konsep bangsa, dan konsep identitas bangsa Indonesia. Konsep identitas nasional, konsep bangsa, konsep identitas nasional bangsa Indonesia. Oke, sedangkan yang kedua adalah unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Berarti di sini adalah unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang terakhir di bab 3 adalah ini yang paling penting, mempertahankan. Nah, jadi sini M, mempertahankan identitas nasional sebagai mahasiswa calon pemimpin, calon atau warga negara yang akan menduduki posisi-posisi penting di unit-unit kerja. Kita harus bisa mempertahankan identitas nasional Indonesia. Itu adalah untuk bab 2. Baik, selanjutnya kita akan bahas bab 3, integrasi nasional. Di bab 3 ini kita akan bahas ada 4. Ada 4 ya, oke.
Oke, ini adalah integrasi nasional. Kita akan bahas ada 4. Oke, yang pertama integrasi nasional itu adalah tentu saja pengertian. Jadi pengertian integrasi nasional itu nomor 1. Nomor 2, pentingnya. Oke, pentingnya integrasi nasional. Sedangkan yang ketiga, strategi integrasi nasional. Ada tadi pengertian, ada pentingnya, strategi, akhirnya kita berusaha mewujudkan integrasi nasional. Itu ada di pembahasan bab 3. Baik, kita lanjut ke bab 4, negara dan konstitusi. Sini ada negara dan konstitusi. Oke, nanti negara kita akan bahas 5. Sedangkan konstitusi kita akan bahas ada 3. Pertama, kita negara. Tentu saja nomor 1 adalah pengertian negara. Sedangkan yang kedua adalah unsur-unsur negara. Yang ketiga adalah teori terbentuknya sebuah negara. Dan yang keempat adalah sifat-sifat negara. Yang terakhir, apa sih fungsi dan tujuan negara? Fungsi dan tujuan negara. Jadi bab 4 negara kita bahas ada 4. Pengertian, unsur, teori terbentuknya, sifat, dan terakhir adalah fungsi dan tujuan negara. Kita ke konstitusi. Ada 3. Yang pertama adalah pengertian konstitusi. Yang kedua adalah pembagian konstitusi. Yang terakhir adalah konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itulah yang dibahas di bab 4. Baik, selanjutnya bab 5, hak asasi manusia. Hak asasi manusia, di sini kita akan menjelaskan hak. Oke, ini hak. Di hak ini ada 2. Yang pertama adalah warga negara. Sedangkan yang kedua adalah hak asasi warga negara. Ya, manusia, warga negara, manusianya. Yang pertama adalah warga negara, yang kedua adalah hak asasi warga negaranya, manusianya. Oke, di warga negara ada 4 yang akan kita bahas. 1, 2, 3, 4. Sedangkan di HAM ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita ke warga negara. Yang pertama adalah pengertian warga negara. Sedangkan yang kedua adalah ajas
ajas kewarganegaraan. Ada ajas kewarganegaraan. Yang ketiga adalah cara memperoleh kewarganegaraan dan sekaligus kehilangan. Bagaimana kita untuk mendapatkan kewarganegaraan dan bisa juga kita akan mengetahui warga negara akan kehilangan kewarganegaraannya. Yang terakhir adalah yang paling penting. Ada di sini H dan K. Hak dan kewajiban warga negara. Baik, kita ke HAM. Di HAM ada 5. Yang pertama adalah konsep dasar HAM. Baik, di sini adalah konsep dasar HAM. Sedangkan yang kedua adalah sejarah HAM. Yang ketiga ada kategori HAM. Yang keempat ada prinsip-prinsip HAM. Yang terakhir adalah hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang kelima. Yang terakhir adalah HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, itulah yang dibahas di bab 5. Baik, kita lanjut ke bab 6, demokrasi. Oke, demokrasi. Oke, demokrasi ini nanti kita akan bahas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nomor 1 adalah tentang konsep demokrasi. Sedangkan yang kedua adalah tentang bentuk-bentuk demokrasi. Untuk yang ketiga adalah prinsip-prinsip demokrasi. Yang keempat adalah demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia. Terakhir yang kelima adalah PI, pendidikan demokrasi Indonesia. Baik, itu adalah bab 6. Baik, kita ke bab 7. Bab 7 itu adalah tentang NH. Oke, bab 7 adalah negara hukum. Negara hukum pembahasannya ada 4. Oke, pembahasan pertama adalah tentang pengertian negara hukum. Pengertian negara hukum yang pertama, sedangkan yang kedua adalah konsep negara hukum. Yang ketiga, makna Indonesia sebagai negara hukum. Dan yang terakhir, yang keempat, yang paling kita tunggu-tunggu nanti diskusinya di ruang kelas adalah implementasi hukum di Indonesia. Ya, implementasi hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Kita akan
8. Bab 8 itu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Sebentar, saya ambil sepeda dulu. Baik, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Materi bab 8 ini akan dibagi ke dalam 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang pertama, pengertian geopolitik Indonesia. Pengertian geopolitik Indonesia. Sedangkan yang kedua adalah sejarah geopolitik Indonesia. Sedangkan yang ketiga adalah paham geopolitik Indonesia. Untuk yang keempat adalah konsep dasar. Oke, di sini konsep dasar wawasan Nusantara. Sedangkan yang kelima tentu saja ada sifat dan ciri-ciri wawasan Nusantara. Yang terakhir adalah faktor kewilayahan yang mempengaruhi WN. Oke. Faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Di 6 materi ini, di materi yang ke-7, faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara, kita akan diskusi sangat menarik. Kenapa? Karena wilayah Indonesia yang terbentang ada yang cenderung dia di perairan, ada juga dia di daratan, ada dengan udara dingin dan panasnya. Di situ kita akan menarik di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sampailah kita kepada bab 9, TANNAS, ketahanan nasional. TANNAS, ketahanan nasional. Oke, TS. Salah tulis tadi ya. Ketahanan nasional. Dalam ketahanan nasional ini kita akan membahas 4 materi. 1, 2, 3, 4. Materi pertama adalah tentang pengertian ketahanan nasional. Sedangkan yang kedua adalah sifat-sifat ketahanan nasional. Yang ketiga ada unsur-unsur ketahanan nasional. Yang terakhir adalah ketahanan nasional Indonesia, singkat TNI. Ketahanan nasional Indonesia. Jadi di bab 9 ini ada 4 tadi, dimulai pengertian sifat unsur. Kita akan praktek real di lapangan bagaimana kita menjaga Indonesia dari dalam maupun dari luar untuk ketahanan negara Indonesia. Baik, materi bab 1 sampai dengan